Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf berupa wajah yang tampan serta badan yang tinggi dan tegap. Selain itu, Nabi Yusuf juga cerdas, rajin, serta soleh. Semua kelebihan ini membuat Nabi Yakub lebih sayang kepadanya. Saat itu, dia baru berusia 12 tahun. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub khawatir putra-putranya yang lain akan marah dan mencelakai Nabi Yusuf jika mereka mendengar tentang mimpi ini. Karena sesungguhnya, mereka semua merasa iri dan tidak suka pada Nabi Yusuf. Dan ternyata, kekhawatiran Nabi Yakub benar-benar terjadi. Anak-anaknya, hari berikutnya, para saudara Nabi Yusuf menemui sang ayah untuk meminta izin. Ayah, izinkan kami mengajak Yusuf untuk pergi bermain. Nabi Yakub terpaksa memberikan izin karena beliau tidak mau terjadi perselisihan lagi di antara anak-anaknya. Pagi hari berikutnya, mereka semua pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat yang sangat jauh. Kita istirahat dulu di sini. Ada sumur di sana. Ambillah minum jika kalian haus. Setelah itu, mereka mengangkat Nabi Yusuf dan menceburkannya ke dalam sumur. Sesampainya di rumah, salah satu dari mereka menghadap kepada sang ayah dan menyampaikan kabar duka tersebut. Wahai ayah, meskipun engkau tidak akan percaya kepada kami, tapi kami berkata jujur. Yusuf telah dimakan serigala. Katanya sambil menyerahkan baju Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu. Nabi Yakub menerima baju itu dan mendekapnya. Kamu telah mengikuti hawa nafsu dan bujukan setan. Suatu saat nanti, kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Setelah 3 hari berlalu, tubuh Nabi Yusuf mulai melemah karena kedinginan sekaligus kelaparan. Saat itulah, sekelompok pedagang menemukan Nabi Yusuf. Sesampainya di Mesir, para pedagang itu menjualnya kepada seorang menteri yang berkuasa yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz. Beberapa tahun berlalu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, sederhana, baik hati, cerdas, dan bijaksana. Semua kelebihannya ini membuat banyak wanita jatuh hati padanya, termasuk Zulaikha, istri. Salah satu kelebihan Nabi Yusuf adalah pandai menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf dibawa ke istana untuk menghadap raja. Selesai raja bercerita, Nabi Yusuf pun mulai menafsirkan arti dari mimpi tersebut, yaitu raja sungguh kagum pada sifat Nabi Yusuf yang begitu bijaksana. Karena itu, raja pun membebaskan Nabi Yusuf dari semua tuduhan dan mengangkatnya menjadi menteri yang mengelola persediaan pangan. Setelah bertemu dengan Bunyamin, Nabi Yusuf merasa tidak rela jika harus berpisah kembali. Dia pun mencari cara agar Bunyamin tidak bisa pulang. Diam-diam, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung Bunyamin. Ketika rombongan itu hendak pulang, Nabi Yusuf memerintahkan prajurit untuk menggeledah semua karung itu. Dan akhirnya, Bunyamin pun ditangkap atas tuduhan mencuri. Sesampainya di rumah, mereka pun menyampaikan kabar duka ini kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub semakin sedih karena kehilangan satu lagi anak yang disayanginya. Beban berat dan kesedihan yang mendalam membuat Nabi Yakub jatuh sakit, bahkan sampai kehilangan penglihatan. Anak-anak, sesuai dengan perintah Nabi Yusuf, para saudara pun mengusapkan baju itu ke wajah sang ayah. Allahu Akbar, Nabi Yakub sembuh dari kebutaan. Sesuai dengan mimpinya waktu masih remaja, 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Kini, 11 saudara Nabi Yusuf benar-benar bersujud dan menghormatinya.